Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terjadi beberapa pertempuran kecil di selatan Andalusia, kedatangan kaum muslim akhirnya diketahui oleh Rocheric yang tengah sibuk memadamkan pemberontakan orang-orang Basku di bagian utara Semenanjung. Ia bergegas mengumpulkan semua bala tentaranya sejumlah 100.000 orang dan berbaris mendatangi Choric. Raja zalim itu datang di atas tandu yang diusung oleh 3 ekor keledai yang berjajar. Sebuah kanopi berkubah yang ditaburi dengan mutiara, batu delima, dan permata-permata berharga berkilauan mengembang di atasnya untuk melindunginya dari sinar matahari. Ia mengenakan jubah yang berbuat dari untaian mutiara berjalin-jalin dengan sutra. Deretan panjang keledai-keledai dimuati tali-tali tambang untuk mengikat tangan para tawanan, sebab ia amat yakin bahwa ia akan menjadikan setiap orang Arab sebagai tawanannya. Rocheric membawa pasukannya ke Cordoba, bermaksud untuk menyerang Choric. Ketika telah dekat dengan pasukan Choric, ia memilih salah seorang dari para pengikutnya yang teruji keberanian dan pengalamannya dalam urusan dan muslihat peperangan. Rocheric memerintahkan orang ini untuk pergi mendekati kemah pasukan Choric dengan cara menyamar untuk mengamati semua gerak-gerik pasukan musuh, termasuk jumlah, penampilan, dan penampakan pasukan para musuh itu secara umum. Orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Ia mendekati tenda-tenda kaum muslim. Choric yang sudah mengetahui rencana Rocheric melaksanakan muslihat. Choric memerintahkan orangnya untuk tubuh orang yang telah menyajikannya seperti jamuan makan. Orang-orang Choric melakukan apa yang diperintahkan. Mereka membunuh orang mati itu dan memasaknya di kuali besar. Saat mata-mata Rocheric melihat hal ini, ia amat yakin bahwa tentara kaum muslim diberi makan daging manusia. Usai pertunjukan memasak itu, pada tengah malam, Choric diam-diam memastikan bahwa potongan-potongan mayat tadi dikuburkan secara layak. Ia juga memerintahkan agar daging sapi dan kambing segera disiapkan. Pada pagi harinya, saat orang-orang berkumpul untuk menghadiri acara makan bersama, mata-mata Rocheric juga diundang untuk ikut ambil bagian. Ia pun makan bersama mereka. Jamuan makan itu pun berakhir. Mata-mata yang diutus Rocheric kembali kepada tuannya dan berkata, "Negeri ini telah diserbu oleh bangsa orang-orangnya diberi makan daging orang yang di antara mereka. Penampilan mereka seperti apa yang Anda temukan di istana rahasia. Mereka telah membakar habis kapal-kapal mereka dan kelihatannya mereka berketetapan hati untuk menaklukkan negeri ini atau memusnahkannya." Berita ini menyergap Rocheric beserta orang-orangnya dengan ketakutan yang melumpuhkan. Namun, datangnya penaklukan atas diri mereka tidak dapat dihindarkan. Dua pasukan itu bertemu di daerah tepi Guadalete. Tentara Rocheric berjumlah sekitar 100.000 orang. Tentara Choric berkisar antara 12 hingga 17.000 orang. Sebelum bertempur, Choric menyampaikan kata-kata berikut kepada kaum muslimin. "Kemanakah kalian dapat melarikan diri sementara musuh berada di depan dan lautan berada di belakang kalian? Demi Allah, tak ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam keberanian dan keteguhan hati kalian. Pertimbangkanlah situasi kalian. Kalian berdiri di atas pulau ini bagaikan begitu banyak anak yatim terlontar ke dunia. Kalian akan segera bertemu dengan musuh yang kuat, mengepung kalian dari segala penjuru bagaikan gelombang kemarahan samudra yang bergejolak, dan mengirimkan prajurit-prajurit tak terhitung banyaknya kepada kalian. Bala tentara yang berbaju besi dan dilengkapi dengan segala senjata yang pernah ada. Apa yang dapat kalian gunakan untuk melawan mereka? Kalian tak memiliki senjata lain kecuali pedang, tak punya perlengkapan lain kecuali yang telah kalian rampas dari musuh kalian. Oleh karena itu, kalian harus menyerang mereka dengan segera, atau jika tidak, hasrat kalian untuk menyerang akan tumbuh. Angin kemenangan akan tak lagi berhembus di pihak kalian, dan barangkali rasa gemetar yang bersembunyi di hati musuh-musuh kalian akan berganti menjadi keberanian yang sukar dikekang. Buanglah segala ketakutan dari hati kalian. Percayalah, kemenangan akan menjadi milik kita.
Dan percayalah bahwa raja kafir itu tak akan mampu bertahan menghadapi serangan kita. Ia telah datang untuk menjadikan kita tuan dari kota-kota dan kastil-kastil yang dikuasainya, serta menyerahkan kepada kita harta karunia yang tak terhitung banyaknya. Dan jika kalian sepenuhnya menangkap peluang yang kini tersedia, maka itu bisa menjadi cara bagi kalian untuk memiliki semua itu, di samping akan menyelamatkan diri kalian dari kematian yang tak terelakkan. Janganlah berpikir bahwa aku membebankan tugas kepada kalian sementara aku sendiri akan lali menghindar, atau aku menutupi bahaya yang ada dalam mengemban ekspedisi ini. Tidak, kalian memang akan menghadapi datangnya masalah besar. Tetapi juga kalian mengetahui bahwa kalian hanya akan menderita sebentar. Di akhir pertempuran ini, kalian akan memunguti panen kebahagiaan dan kesenangan yang berlimpah. Dan jangan bayangkan bahwa sementara aku berkata ini kepada kalian, aku berniat untuk tidak melakukannya, sebab hasratku dalam pertempuran ini jauh melebihi hasrat kalian. Dengannya apa yang aku lakukan akan melebihi apa yang kalian lakukan. Kalian pastilah telah mengetahui bagaimana para perawan Yunani sama rupawannya dengan Horis. Leher mereka berkilau dengan mutiara dan permata tak terbilang banyaknya. Tubuh mereka mengenakan tunik terbuat dari sutra-sutra mahal bertabur emas. Mereka menunggu kedatangan kalian. Mereka bersandar di atas dipan-dipan empuk di dalam istana-istana mewah para bangsawan dan pangeran bermahkota. Kalian mengetahui benar bahwa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah memilih kalian, seperti begitu banyak pahlawan lain dari kalangan para pemberani. Kalian tahu bahwa bangsawan-bangsawan besar tanah ini memiliki hasrat besar untuk menjadikan kalian anak mereka dan mengikat kalian dengan pernikahan. Hanya jika kalian menyambut peperangan sebagaimana layaknya orang-orang yang berani dan berlaku sebagai pejuang sejati, serta menjadi kesatria yang berani. Kalian mengetahui bahwa rahmat Allah menantikan kalian jika kalian bersiap untuk menegakkan kalimatnya dan memproklamirkannya di tanah ini. Dan yang terakhir, tentu saja semua barang rampasan akan menjadi milik kalian dan kaum muslim lainnya. Ingatlah baik-baik bahwa Allah yang maha perkasa dan memilih sesuai janji ini yang terbaik di tengah kalian, dan menganugerahinya pahala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan ketahuilah, aku akan berbuat demikian juga. Aku akan menjadikan orang pertama yang akan memberi contoh kepada kalian dan melakukan apa yang akan aku anjurkan kepada kalian. Sebab inilah tujuanku saat pertempuran dua pasukan ini, untuk menyerang raja Kristen yang zalim itu, Rojerik, dan membunuhnya dengan tanganku sendiri, insya Allah. Saat kalian melihat aku berkelahi mati-matian melawannya, seranglah musuh bersamaku. Jika aku membunuhnya, kemenangan menjadi milik kita. Jika aku terbunuh sebelum mendekatinya, jangan kalian bersusah payah karena aku. Tetaplah bertempur seolah aku masih hidup dan berada di tengah kalian. Dan ikuti tujuanku, sebab saat mereka melihat rajanya jatuh, pastilah kaum kafir ini akan kocar-kacir. Akan tetapi, jika aku terbunuh setelah menewaskan raja mereka itu, tunjuklah seorang di antara kalian yang di dalam dirinya terdapat perpaduan antara keberanian dan pengalaman, serta mampu memimpin kalian dalam situasi genting ini, dan menindaklanjuti keberhasilan kita. Jika kalian melaksanakan instruksi-instruksiku, niscaya kita akan menang. Kedua pasukan itu kemudian perlahan tapi pasti saling mendekat saat pertempuran makin dekat. Raja Rojerik datang di atas singgasana. Di atas kepalanya terdapat sebuah perhiasan yang terbuat dari sutra beraneka warna untuk melindunginya dari teparan sinar matahari. Dia dikelilingi oleh para prajurit yang bajunya berlapis baja cemerlang dengan kibaran panci-panci segitiga, panci-panci besar, dan bendera. Orang-orang yang dibawa Chorik dipersiapkan dengan cara berbeda. Dada mereka ditutupi dengan zirah bersih. Mereka mengenakan surban putih di kepala, busur Arab tersandang di punggung, pedang-pedang mereka tergantung pada pinggang, dan tombak-tombak panjang tergenggam kuat di tangan mereka. Ketika dua pasukan makin mendekat satu sama lain dan tatapan mata Rojerik jatuh pada jajaran pertama pasukan mereka, ia tersegrap oleh horor dan kengerian menyelubungi hatinya. Ia berteriak, "Demi keyakinanku kepada Mesias, itu setepat-tepat orang yang aku lihat terlukis di gulungan kertas yang kutemukan di atas istana pengetahuan di Toledo." Ketika Chorik mengamati Rojerik, ia berkata kepada para pengikutnya, "Itulah raja umat Kristen itu." Lalu ia
Lalu ia menyerbu bersama orang-orangnya, membuat para prajurit yang menjaga di sekeliling Rocerik menjadi terpencar dan bubar. Corik terjun ke tengah musuh dan terus mendesak maju, hingga ia mencapai Rocerik. Tanpa membuang waktu, ia melukai kepala raja itu dengan pedang dan membunuhnya di atas singgasananya. Saat orang-orang Rocerik melihat raja mereka telah jatuh dan para pengawalnya kocar-kacir, terjadi gerakan mundur yang kacau balau dan kemenangan menjadi milik kaum muslim. Dikisahkan bahwa jenazah Raja Rocerik hilang dalam kekacauan yang terjadi sebagai akibat para prajurit Kristen yang sibuk melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Mereka dikejar oleh pasukan Muslim. Banyak yang akhirnya menemui kematian dan sejumlah besar mereka menjadi tawanan. Apa yang terjadi pada raja mereka tak ada seorang pun yang tahu. Mereka menganggap saat melarikan diri dari para pengejarnya, sang raja berusaha bersembunyi di rimbunan semak-semak di pinggiran sungai. Tetapi dia sampai ke rawa-rawa dan tenggelam. Bukti yang menguatkan hal ini adalah beberapa prajurit menemukan satu dari sendal raja yang bertaburan mutiara dan batu delima. Talinya masih terpasang, tak diragukan lagi, pastilah sendal itu terlepas dari salah satu kaki raja. Betapa mahalnya benda itu ketika perang telah usai dan suatu divisi yang mengurusinya barang rampasan dibentuk. Sendal ini diharga 100.000 denar. Perkemahan Raja Rocerik pun sepenuhnya dijadikan rampasan perang. Kaum muslim juga menyebar ke segala penjuru negeri, mengumpulkan benda-benda yang diperhitungkan sebagai rampasan perang di semua tempat. Oleh Corik dengan hati-hati, disisihkan seperlimanya untuk isi peti kerajaan, dan sisanya didistribusikan kepada semua orang yang ikut berperang. Dengannya, tangan orang-orang ini menjadi penuh dan semua dari mereka, tanpa terkecuali, menjadi kaya.